bisa melihat di sini siapa yang mengajar, siapa yang tidak, ya. Karena semua di grup Bapak dan Ibu, saya masuk di dalam sana. Ya, jadi pembelajaran daring itu hampir sama dengan pembelajaran tatap muka, tinggal kita tidak dilihat dan anak-anak tidak melihat kita, gitu aja. Ya. Jadi kalau langkah awal, memberikan arahan, memberikan motivasi, sikap, itu bisa kita tunjukkan dengan pembelajaran daring. Ya. Kemudian materi juga kita lebih repot juga untuk menyiapkan ini. Ya. Jangan sampai nanti langsung saja tanpa tahu anak itu materinya apa, langsung saja suruh dia ini, kamu catat ini, gitu. Tanpa diarahkan anak harus mengerjakan apa. Ada beberapa guru yang saya lihat sudah bagus sekali ngajarnya, saya lihat, ya. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPS, IPA, rata-rata sudah bagus. Mari yang lainnya kita mengikuti bersama-sama dengan teman lainnya. Ya. Kemudian untuk anak-anak banyak sekali. Saya dengar kadang-kadang ada yang bilang tugasnya tidak bisa dikirim, kemudian tidak ada absen, dia tidak absen padahal dia ikut belajar. Ya. Kemudian ada yang belajar berkelompok, ya, yang tahunya hanya 1-2 kelompok, 1-2 orang. Yang anak yang lainnya kita belum tahu. Inilah yang akan kita bahas sekarang supaya kita nanti bisa mencari solusinya bagaimana sehingga anak-anak itu bisa kita tahu dan anak itu bisa belajar sama-sama. Jangan sampai nanti gara-gara dia tidak tanda tangan, Bapak Ibu guru tidak mendengar informasi yang jelas, kemudian akhir-akhirnya nggak dikasih nilai ya anak itu, gitu. Memang ini berat kalau kita 100% melihat anak itu untuk menilai keadaan anak itu bagusnya memang nggak bisa. Semua sekolah mungkin semua daerah sama. Yang penting ininya kita tahu anak itu ikut belajar, ya. Kemudian dia ada tugasnya, udah kita wajib untuk memberikan mereka nilai. Nah, yang tidak kelihatan sekarang ini siapa orangnya, inilah akan kita bahas sekarang. Kita renungkan sama-sama, kemudian kita carikan solusi bersama-sama. Sehingga nanti saya jadwalkan Senin atau Selasa. Nanti tergantung waka kurikulum sudah siap hari apa, kita turun bersama-sama, akan nanti dijadwalkan oleh kurikulum. Pada saat kita bersama-sama mendatangi anak-anak, kita harus satu langkah kita, ya. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita ketemu dengan Pak sedikit. Nah, sekarang lebih dalam data dari Pak Wayan, dan mungkin Pak Wayan sudah menyiapkan solusi-solusinya tentang kendala-kendala yang sudah kita lalui dan bagaimana solusinya. Untuk itu Pak Wayan dipersilakan untuk memberikan evaluasinya kepada kita. Silakan Pak. Tugas itu teratur ya seperti ini. Jadi anak gampang aksesnya. Di kumpulan tugas 1, di bab yang sama tugas 2, tugas 3. Di tempat lain itu tidak ada penugasan gitu. Dia hanya ada di sini. Jadi anak ketika masuk DC itu udah langsung tahu dari yang mana disebut tugas, mana materi. Nah, kalau kita campur, memang sih kita tahu yang bentuknya seperti ini materi gitu ya, bentuk ya. Kalau yang bentuknya cara-cara begini nih
tugas gitu. Cuman anak kan enggak sampai ke sana gitu. Yang menuntun anak-anak itu ya kita. Artinya di DC itu sekali lagi tolong dirapikan. Kalau misalnya ada di luar topik yang Bapak Ibu buat, tolong dikembalikan kemana sebenarnya di topik itu. Saya contohkan saja misalnya satu lagi, mana kelas Pak Muji misalnya kelas 7. Nah seperti ini, contohnya seperti ini. Pak Muji di daftar hadir sudah bab 1 ada, bab 2 ada, nah ini yang belum. Nah kemudian 1 ada di luar gitu. Nah seperti ini maksudnya. Ini kan masih draft nih ya, masih draft. Artinya siswa memang belum tahu gitu, yang ini. Nah ini sih nggak masalah, tetapi akan bermasalah ketika ini dikirim tanpa mengisi topik gitu. Jadi ini dibuka, Pak Muji buka, edit, di edit ya. Nah edit, kemudian ini topiknya ingat ya, dipasang di topiknya dia ini berupa apa. Kalau ini materi berarti masuk ke bab berapa gitu. Nah seperti itu, supaya anak-anak lebih mudah mengaksesnya gitu ya. Nah sekali lagi seperti itu. Kalau misalnya ada yang kelewatan Bapak Ibu lupa, tolong dicek kembali di izinnya di classroom atau tugas kelasnya gitu ya, classroom. Saya contohkan lagi misalnya yang lain. Pak Denny kelas 7. Nah, baik Pak Denny kan sudah teratur ini. Ini kan daftar hadirnya ada, kumpulan tugasnya sudah kumpul tugas 1, 2, 3. Kan anak-anak mudah ngeceknya di kelas itu. Yang mana mereka belum, mereka pasti tahu. Karena kalau dia belum, ini pasti nyala nih, warnanya hijau gitu. Tapi kalau sudah, dia padam warnanya. Anak itu ketika ngecek di kelasnya sendiri, kalau tugas dia belum selesaikan, pasti warnanya hijau seperti ini. Ini kan tampilan untuk guru kan. Nah, untuk siswa itu begitu dia. Kalau dia sudah mengerjakan, itu warnanya seperti ini. Abu begini, coklat, abu ya, abu warna abu begini. Tetapi kalau dia belum mengerjakan, warnanya masih gini, masih hijau. Nah, sehingga di depannya juga, ketika anak ngecek di depan tampilan seperti ini, biasanya di bawah ini ada notifikasinya, itu pemberitahuan anak-anak. Itu notifikasi itu akan ada ketika Bapak Ibu ngeset jadwal batas akhir pengumpulan tugas. Kalau misalnya tidak di-set, itu tidak ada pemberitahuan di depan. Nah, makanya kemarin saya sarankan, kalau ngasih tugas, itu set akhir penugasan itu di akhir semester gitu, supaya anak tidak merasa terlambat ngirim tugas. Kemudian yang kedua, tidak istilahnya mau mengerjakan tugas walaupun dia istilahnya penugasan itu sudah lama gitu. Artinya ketika dia mengirim, dia tidak terlambat di sana. Nah, jadi saya sarankan untuk membuat penugasan, deadline pengumpulan tugasnya itu silakan dibuat di akhir semester, akhir bulan November bisa, atau awal Desember juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan akhir waktu deadline penugasan, itu di pemberitahuan tidak ada. Pemberitahuan untuk anak-anak tidak ada. Artinya anak-anak itu kalau dia adalah buku latihan dan buku catatan. Kalau dia punya ya KKM lah sudah gitu. Kalau saya punya buku catatan, berarti dia sudah niat belajar di rumah melengkung. Latihan dia kerjakan di buku secara online, minta sama temannya, itu ada. Ya, berarti dia bukan tidak mau belajar, dia hanya karena fasilitas dan waktu saja. Tetapi dia niat ada belajarnya, dan itu saya hargai dengan KKM itu. Dan bagi yang bisa kita pantau di adminnya, di kehadiran dan komentar dan tugas-tugas yang disetorkan, itu nilai plus buat mereka. Jadi nilainya kalau saya terlalu gampang bernilai kayaknya dari 90 ada 95 gitu ya. Jadi tidak masalah untuk menyenangkan anak yang sudah mengirimkan tugas. Jadi itu resepnya Pak Dewo. Nah itu hanya baru rencana idealis apa bagaimana nanti setelah pengumpulan
catatan dan tugas itu apa mereka ngumpul apa tidak. Nah di situ waktu yang menentukan. Mungkin itu dari Pak Dewan. Mungkin yang lain ada masukan. Silakan Bu Maria. Selamat siang. Menanggapi dari permasalahan kelas 1, 2, 3, secara umum yang simpulkan dari jumlah siswa kita yang sekitar 400 kurang lebih, sekitar 400. Kemarin kita sudah menyalurkan subsidi voucher pulsa itu sejumlah 300 voucher. Dari 300 itu hanya 3 yang belum terambil oleh siswa. Hanya 3 yang belum. Jadi kalau yang kalkulasi tadi, anak siswa yang tidak aktif tadi sekitar 170 katanya. Kalau dikalkulasikan berarti ada sekitar 100 anak itu yang tidak aktifkan atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu indikasinya yang tiang temukan. Karena sudah tiang salurkan, sudah disampaikan. Kalau kelas 8 dan 9 itu dari 2 minggu yang lalu, seharusnya sudah tidak ada masalah. Kelas 7 baru minggu kemarin, minggu ini, hari Senin dan Selasa, itu pun harusnya sudah berkurang masalahnya. Cuman yang di kelas 7 ini kendalanya ada beberapa kemarin yang tiang temukan, HP-nya yang tidak mau terima kartu baru ada, HP-nya karena kurang di up to date lah sekarang, makanya tidak mau connect gitu. Nah, tapi kalau dikalkulasikan berikan ini adalah solusi tentang BDR kita ini, karena kita sudah berjalan sudah hampir 1 bulan BDR. Kemudian di sekolah juga sudah memberikan beberapa solusi, baik memberikan bentuk pulsa untuk anak. Tapi yang saya lihat setelah diberikan pulsa itu malah anak yang aktif berkurang, baik dalam diskusi maupun mengerjakan tugas. Mungkin solusi yang saya berikan ini bentuknya adalah bagaimana untuk BDR ini kita buat kelompok. Jadi kelompok BDR, kelompok belajar di rumah. Dalam arti ini nanti di sana ada ketua dari setiap anggota itu untuk bertanggung jawab kepada anggotanya di BDR di rumah itu. Misalnya kelas 7 ada 2 menjadi 4 kelompok. Jadinya